Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Namrud, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zolim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang, bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi, dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak, sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu kedua putranya, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran sebagai seorang ahli nujum, berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal. Sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian, Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup. Sedangkan, Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu, sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Ibu Ibrahim ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin, dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Namrud. Ketika penyembelihan bayi dilakukan, Namrud bergembira, sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis seraya berdoa, semoga sang pelindung selalu menyertaimu wahai anakku. Setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Setelah berbulan-bulan, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim, sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia. Namun Ibrahim sempat menolak seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah, karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya, Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Ketika Haran mempertemukan Ibrahim, sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit, ia menjawab bahwa Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya. Kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberitahunya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa Yang Maha Mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban ini, sang ayah merasa heran dan takjub terhadap Ibrahim. Untuk menghindari kecurigaan Namrud, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak kakaknya, yaitu Lut, Sarah, dan Milka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.